Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inang Sipala. Saya mahasiswa dari jurusan akuntansi kelas B. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Matematika Ekonomi. Di video ini saya akan membahas atau menjelaskan materi mengenai satu, keseimbangan pasar, yang kedua, fungsi permintaan, yang ketiga, bunga sederhana, yang keempat, barisan dan deret geometri, yang kelima, break even point atau BEP. Sekarang kita masuk ke materi penerapan fungsi linear. Di sini ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi karena fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Keseimbangan pasar terdiri dari keseimbangan harga atau yang disebut equilibrium price, harga di mana kurva supply and demand berpotongan, atau PD sama dengan PS. Ada juga keseimbangan kuantitas atau equilibrium quantity, jumlah di mana kurva supply and demand berpotongan, berarti jumlah yang diminta dan ditawarkan adalah sama, atau QD sama dengan QS. Ada juga karakteristik dari keseimbangan pasar atau market clearing price, yang dimana QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Tidak ada kekurangan, tidak ada kelebihan, tidak ada tekanan yang dapat merubah harga. Langsung saja kita bahas contoh soalnya. Di sini, carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar secara aljabar dan geometri dari fungsi permintaan dan penawaran berikut ini, sertai dengan gambar. QD sama dengan 20 kurang 0,6P dan QS sama dengan min 20 tambah 2P. Jawab, diketahui QD-nya sama dengan 20 kurang 0,6P. QS-nya min 20 tambah 2P. Ditanyakan, berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang terjadi di pasar. Yang kedua, disuruh gambar grafik keseimbangan pasar. Penyelesaiannya, jadi rumusnya adalah QS sama dengan QD. QS-nya dimasukkan yaitu min 20 tambah 2P sama dengan QD. QD-nya dimasukkan 20 kurang 0,6P. Jadi 2P di sini tetap, 0,6P di sini min 0,6P di sini dipindah ruaskan menjadi 0,6P tambah 2P, 2P turun, 20 turun, dikurangi ditambah 20 di situ dipindah ruas menjadi 20. Jadi 0,6P tambah 2P sama dengan 2,6P. 20 ditambah 20 sama dengan 40. P-nya turun jadi 40 dibahagi 2,6. Jadi P-nya sama dengan 15,38. Nah, dari hasil ini kita substitusikan ke persamaan. P sama dengan 15,38, Q sama dengan 20 kurang 0,6P, Q sama dengan 20 kurang 0,6, P-nya di sini diganti menjadi 15,38. Jadi Q-nya sama dengan 20 kurang 0,6 dikali 15,38 sama dengan 9,23. Jadi Q-nya sama dengan 20 dikurang 9,23, hasilnya adalah 10,77.
Jadi jumlah dan harga keseimbangan bangan pasar adalah 10,77, 15,38. Nah, itulah hasil dari jumlah dan harga keseimbangan pasar. Selanjutnya mencari titik potong QP untuk persamaan QD sama dengan 20 kurang 0,6P. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 20 dikurangi 0,6P. Q sama dengan 20 dikurangi 0,6. P di sini diganti dengan 0. Jadi Q sama dengan 20 kurang 0,6 kali 0 jadi 0 kan. Nah, Q sama dengan 20 kurang 0, 20. Jadi titik koordinatnya adalah 20,0. Jika Q sama dengan 0, maka Q sama dengan 20 kurang 0,6P. Q sama dengan Q di sini diganti 0, maaf. Q di sini diganti 0. 20 kurang 0,6P. Min 0,6P dipindahkan jadi 0,6P. 20 kurang 20 kurang 0. Jadi 0,6P sama dengan 20. P-nya turun. 20 dibahagi 0,6, hasilnya adalah 33,33. Jadi titik koordinatnya adalah 0,33,33. Sekarang kita mencari titik potong persamaan QS sama dengan min 20 tambah 2P. Tadi kan kita sudah mencari QD, di sini kita mencari QS-nya. Untuk mencari titik potong persamaan QS-nya sama dengan mencari titik potong persamaan QD. Di sini jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 20 tambah 2P sama dengan Q sama dengan min 20 tambah 2. P-nya diganti dengan 0. Jadi Q sama dengan min 20 tambah 0 sama dengan min 20. Titik koordinatnya adalah min 20,0. Untuk mencari nilai P-nya, jika Q, maaf di sini Q. Jika Q sama dengan 0, maka Q sama dengan min 20 tambah 2P. Q-nya diganti 0 sama dengan min 20 tambah 2P. 2P-nya di sini dipindah ruaskan menjadi min 2P. Sama dengan min 20 turun, 0-nya pindah ruas menjadi min 0. Min 2P sama dengan min 20. Karena min 20 kurang 0, min 20. P-nya turun, min 20 dibahagi min 2 sama dengan 10. Jadi hasil dari nilai P adalah 10. Jadi titik koordinatnya adalah 0,10. Di sini sudah tersedia grafik keseimbangan pasar. Ini 20 ke 35 adalah titik potong untuk QD sama dengan 20 kurang 0,6P. Sedangkan dari min 20 sampai ke 10 adalah titik potong untuk QS sama dengan min 20 tambah 2P. Untuk break even point-nya ada di titik 10 sini. Jadi terjadilah harga keseimbangan pasar.
Kita masuk ke materi penerapan fungsi linear. Fungsi linear adalah suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisa dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk linear. Penerapan fungsi linear dalam bidang ekonomi dan bisnis, yang pertama ada fungsi permintaan, yang kedua fungsi penawaran, yang ketiga fungsi keseimbangan pasar, yang keempat break even point atau BEP. Tadi sebelumnya kita sudah membahas yaitu fungsi keseimbangan pasar. Di sini kita membahas fungsi permintaan. Sebelum kita ke contoh soal, kita ketahui dulu apa itu definisi dari permintaan. Permintaan berfokus pada pembeli. Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Kurva permintaan terjadi ketika hukum pernyataan menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun dan sebaliknya. Untuk menggambarkan kurva permintaan digunakan sebagai tolak ukur adalah harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan atau ceteris paribus. Langsung saja kita bahas contoh soalnya. Di sini suatu produk jika harganya Rp400 akan terjual 40 unit, dan bila harganya turun menjadi Rp375 akan terjual 50 unit. Tentukanlah fungsi linearnya dan gambarkanlah grafiknya. Jadi kita jawab. Diketahui P1-nya sama dengan 400, P2-nya 375, Q1-nya adalah 40, Q2-nya adalah 50. Ditanyakan tentukanlah fungsi linear dan gambarkan grafiknya. Jadi penyelesaiannya kita gunakan rumus P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. P-nya sama dengan P1-nya diganti dengan 400 yang telah diketahui di atas. P2-nya diganti dengan 375 yang telah diketahui di atas, dikurangi dengan 400 karena P-nya 1. Q-nya tetap, Q1-nya dimasukkan 40, Q2-nya dimasukkan 50, dikurangi dengan Q1-nya 40. Jadi P sama dengan 400, 375 kurang 400 sama dengan min 25, sama dengan Q kurang 40, 50 kurangi 40 adalah 10. Jadi ini kita kali silang, jadi min 25 kali Q kurang 40 sama dengan 10 dikali P kurang 400. Jadi min 25 kali Q, min 25 Q. Min 25 dikali min 40, min positif 1000. Sama dengan 10 kali P, 10P, 10 kali min 400, jadi min 4000. Jadi min 25 Q tetap, 10P kurang 4000, 1000 di sini pindah ruas jadi min 1000 sama dengan min 25 Q 10P min 4000 dikurang 1000 hasilnya min 5000. Jadi Q nya sama dengan 10P kurang 5000 per min 25 nya pindah ruas menjadi 25. Jadi Q nya sama dengan min 0,4P tambah 200 atau sama dengan 200 dikurangi
0,4P. Jadi untuk mencari titik potong, P sama dengan 0, maka Q sama dengan titik potong dari ini ya, persamaan ini 200 kurang 0,4P, Q sama dengan 200 kurang 0,4, P nya diganti 0, sama dengan Q sama dengan 200 kurang 0,4 dikali 0 sama dengan 0, Q sama dengan 200. Jadi titik koordinat adalah 200,0. Sedangkan untuk mencari titik potong Q sama dengan 0, maka Q nya diganti Q sama dengan 200 kurang 0,4P, Q nya diganti dengan 0, 200 kurang 0,4P, 0,4P pindah ruas jadi 0,4P sama dengan 200 kurangi dengan 0, jadi P nya sama dengan 200 dibagi 0,4, P sama dengan 500. Jadi titik koordinatnya adalah 0,500. Di sini telah disediakan grafiknya. Titik A di sini yaitu Q1, P1 yaitu 40 dengan 400. Jadi titiknya di sini. Tarik 40 sampai ke 400 yaitu titik A. Untuk titik B nya yaitu 50 dengan 3,75. 375 di sini 50 sampai titiknya 375. Untuk titik B. Untuk titik potong sumbunya yaitu 200 dan 500. Jadi ini adalah QD sama dengan 200 kurang 0,4P. Selanjutnya kita masuk ke penerapan barisan dan deret. Dalam penerapan barisan dan deret ada perhitungan bunga sederhana dan perhitungan bunga majemuk. Bunga di sini yang dimaksud adalah pendapatan bunga atau biaya bunga. Di sini kita akan membahas bunga sederhana. Bunga sederhana dalam teori bisnis merupakan suatu balas jasa yang dibayarkan ketika kita menggunakan uang. Jadi bunga dilihat dari satu pihak merupakan pendapatan, tetapi di pihak lainnya merupakan biaya. Orang yang meminjamkan uang akan memperoleh pendapatan bunga, dan orang yang menerima pinjaman akan membayar biaya bunga. Dalam menghitung bunga sederhana menggunakan rumus, yang pertama ada future value. Di sini kita akan membahas yang future value saja, di mana pendapatan bunga menurut metode ini disebut dengan bunga sederhana atau simple interest, dan dapat dinyatakan dengan rumus I sama dengan P kali I kecil kali N kecil. Ini untuk mencari pendapatan bunga atau biaya bunga, di mana I-nya sama dengan jumlah bunga atau pendapatan, P-nya sama dengan pinjaman pokok atau bunga yang diinvestasikan, untuk I-nya adalah tingkat suku bunga tahunan, dan N-nya adalah jumlah tahun. Kemudian untuk memperoleh nilai dari awal modal P, rupiah yang terakumulasi di masa depan pada akhir tahun KN yang biasanya dilambangkan dengan FN adalah modal awal P ditambah dengan semua pendapatan bunga periode waktu N. Hal ini dapat ditulis dengan rumus FN sama dengan P tambah PIN. Ini untuk mencari nilai masa depan. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Di sini seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 150 juta untuk jangka waktu 15 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Ditanyakan berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan pada saat pelunasan.
Dan berapa banyak pula biaya bunganya? Mari kita jawab. Diketahui di sini P sama dengan 150 juta, N-nya sama dengan 15 tahun, dan I-nya adalah 2% atau sama dengan 0,02. Jadi penyelesaiannya, untuk yang pertama kita cari dulu nilai bunganya. Yang kita pakai rumus yang tadi, yaitu I sama dengan PIN. Nah, I sama dengan P-nya dimasukkan 150 juta dikali dengan 0,2, I-nya 0,02 dikali dengan N-nya yaitu 15. I sama dengan 150 juta, 0,02 dikali 15 sama dengan 0,3. Jadi I-nya sama dengan 150 dikali 0,3 adalah 45 juta. Sekarang kita cari nilai masa depannya. Nilai masa depan. Kita gunakan rumus yang tadi, yaitu Fn sama dengan P tambah PIN. Fn sama dengan P-nya dimasukkan, yaitu 150 juta ditambah dengan PIN-nya kan sudah kita dapat, jadi 45 juta. Jadi Fn-nya sama dengan 195 juta. Di sini terdapat tabel perhitungan bunga sederhana. Itu kan dibahas di soal tadi, yaitu sebanyak 15 tahun. Jadi tahunnya yaitu sebanyak 15 tahun. Nilai awalnya kan 150 juta. Jadi untuk pendapatan bunganya, kenapa di sini 3 juta? Karena 45 juta dibahagi dengan 15, yaitu dapat 3 juta. Jadi untuk mencari nilai akhir masa depan, yaitu nilai awal ditambah dengan pendapatan bunga, jadi 150 ditambah 3 juta, jadi 153 juta. Untuk mencari yang selanjutnya, nilai akhir masa depan yang selanjutnya, yaitu dari nilai akhir masa data yang telah didapat dari nilai awal tambah pendapatan bunga di sini, 153 juta ditambah dengan 3 juta, jadi 156 juta. 156 juta rupiah ditambah dengan 3 juta rupiah sama dengan 159 juta, sampai seterusnya, sampai kita mendapatkan hasil akhir dari perhitungan nilai masa depannya, yaitu 195 juta. Cocokkan dengan yang hasil tadi. Nah, jika pendapatan bunganya ditambahkan semuanya, hasilnya yaitu 45 juta, sama dengan hasil akhir yang kita dapat untuk mencari nilai bunga 45 juta dan untuk mencari nilai masa depannya yaitu 195 juta. Sekarang kita masuk ke barisan dan deret geometri. Untuk lebih paham mengenai barisan dan deret geometri, di sini kita bahas contoh soalnya, yaitu penduduk suatu kota berjumlah 40 juta jiwa pada tahun 2010. Tingkat pertumbuhannya yaitu 10% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2015. Berapa jumlah penduduk dari tahun 2010 sampai 2015? Mari kita jawab. Diketahui A sama dengan 40 juta. R-nya atau rasionya yaitu 10% atau sama dengan 1,1.
Kenapa 1,1 bukan 0,1? Karena 100% ditambah dengan 10% yaitu 110%. 110% dibagi 100 yaitu 1,1. N-nya yaitu 2015. Ditanyakan di sini yaitu A-nya S 2015, B-nya D 6. Penyelesaiannya yaitu yang pertama S 2015 sama dengan rumusnya yaitu A kali R N kurang 1. A-nya ganti dengan 40 juta dikali R-nya diganti dengan 1,1 dikali N-nya yaitu 2015 dikurangi 1. 40 juta kali 2015 kurang 1 yaitu 2014 dikali 1,1 hasilnya 2215,4. Jadi untuk 40 juta dikali 2215,4 hasilnya yaitu 88.616 juta. Jadi jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2015 adalah 88.616. Bagian B-nya yaitu D6. Untuk mencari D6-nya yaitu memakai rumus A 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Terus sama dengan A 1 kurang N-nya diganti dengan ini yang di sini yaitu 6 per 1 kurang R. Di A-nya sama dengan A-nya di sini diganti dengan 40 juta untuk 1 kurang R-nya diganti dengan 1,1 pangkat 6 1 kurang 1,1. Jadi 40 juta satu koma satu dipangkatkan 6 yaitu sama dengan 1,771561. 1 dikurangi 1,1 yaitu min 0,1 sama dengan 40 juta yaitu hasil dari ini adalah 308.624. 40 juta ini 1 kurang 1,0771561 dibahagi dengan 0,1 yaitu terus dikalikan dengan 40 dapat 308.624 juta. Jadi jumlah penduduk
Jumlah penduduk dari tahun 2010 sampai dengan 2015 adalah 308.624 juta. Selanjutnya yaitu kita masuk ke materi break even point atau BEP atau analisis ulang pokok. Sebelumnya kita telah membahas penerapan fungsi linier dalam ekonomi dan bisnis, yang salah satunya yaitu break even point. Ada beberapa hal yang perlu diketahui supaya dalam menentukan titik impas atau break even point ini dapat ditentukan dengan tepat, antara lain yang pertama tingkat laba yang ingin dicapai dalam suatu periode, yang kedua kapasitas produksi yang tersedia atau yang mungkin dapat ditingkatkan, yang ketiga besarnya biaya yang harus dikeluarkan mencakup biaya tetap maupun biaya variabel. Analisis break even point secara umum dapat memberikan informasi kepada perusahaan pada pola hubungan antara volume penjualan, cost atau biaya, dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh pada level penjualan tertentu. Agar lebih jelasnya, marilah kita bahas contoh soal berikut ini. Di sini, seorang pengusaha kecil menghasilkan produk keripik singkong dengan harga jualnya Rp8.000 per kilogram. Biaya tetap yang dikeluarkan adalah Rp120.000, sedangkan biaya variabel per kilogramnya adalah Rp5.000. Berapa kilogram keripik singkong yang harus dihasilkan agar pengusaha tersebut mencapai titik impas atau peluang pokok? Berapa laba yang diperoleh perusahaan jika mampu menjual produk 70 kg? Kita jawab. Di sini diketahui P-nya sama dengan 8.000, sedangkan FC-nya yaitu 120.000, dan untuk VC-nya yaitu 5.000. Nah, ditanyakan B yang pertama, break even point dalam unit, karena di sini ditanyakan berapa yang harus dihasilkan agar pengusaha tersebut mencapai titik impas dalam unit. Yang kedua, berapa laba yang diperoleh perusahaan jika mampu menjual produk 70.000 kg. Jadi penyelesaiannya, untuk mencari yang bagian A-nya yaitu BEP dalam unit, kita gunakan rumus QBEP sama dengan FC per P kurang VC. QBEP sama dengan FC-nya diganti dengan 120.000 dibahagi P-nya diganti dengan 8.000 dikurangi dengan biaya variabelnya atau VC-nya 5.000. Jadi QBEP-nya yaitu 120.000, 8.000 dikurang 5.000 yaitu 3.000. Nah,
QBAP-nya yaitu 120.000 dibagi 3.000 yaitu dapat 40 unit. Jadi kuantitas yang harus dijual agar perusahaan mencapai titik impas yaitu dengan menjual 40 unit. Selanjutnya kita membahas yang bagian B untuk mencari laba. Untuk mencari labanya di sini digunakan rumus TR kurang TC atau sama dengan P kali Q kurang FC tambah VC kali Q. P-nya diganti dengan 8.000 dikali Q-nya dikali dengan 70, yang ditanyakan di sini kan 70 dikali 70 dikurangi VC-nya yaitu 120.000 ditambah dengan biaya variabelnya 5.000 dikali dengan 70. Oke. 8.000 dikali 70 yaitu 560.000 dikurangi dengan 5.000 dikali 70 ditambah dengan 120 yaitu dapat 470.000. Jadi 560 dikurangi dengan 470 yaitu 90.000. Jadi laba yang diperoleh perusahaan jika mampu menjual produk 70.000 kg adalah 90.000. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata atau pengucapan saat penjelasan materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.